Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu sabar Tuhan menghadapi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya kami bersyukur Bapa. Oh, Kaulah harapan kami Tuhan. Haleluya, dengan apa dapat kami balas Engkau Tuhan? Oh, terima kasih, Yesus.
Shalom saudara, hari ini saya sharing dari Imamat pasal 3. Kalau saudara baca kitab Imamat, banyak orang bilang, waduh ini nggak ngerti isinya apa, peraturan semua, tradisi dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau sharing saudara bahwa ada beberapa hal-hal simbolis dari kitab Imamat yang seharusnya berlaku buat kita dan relevan untuk generasi masa kini. Nah di Imamat pasal 3 saudara, backgroundnya adalah ini mengenai persembahan korban keselamatan. Jadi dibagi dua sebetulnya kalau baca dari pasal itu. Yang pertama di ayat 1-5 bicara soal lembu, disebut dulu kenapa lembu lebih mahal, lebih penting, lebih prioritas waktu itu. Dan yang lalu kambing domba di ayat 6 sampai ayat 15. Nah saudara, persembahan pendamaian atau persembahan korban keselamatan mengacu pada Tuhan sebagai pemberi hal yang baik. Jadi ke waktu zaman itu, kalau orang mau berdamai dengan Tuhan, dia harus membawa lembu, ya, dia harus membawa kambing domba. Bahkan kalau yang miskin sekali membawa burung merpati. Nah saudara, jika seseorang sedang memohon sesuatu, dia harus bawa dulu persembahan pendamaian itu. Sehingga waktu itu cukup ribet sebetulnya. Jadi kalau lagi perlu doa, perlu meminta sesuatu dari Tuhan, mereka harus ada persembahan pendamaian dulu. Ya, dan saudara tahu bahwa di mana fokus daripada ayat ini atau secara simbolis bicara mengenai perjanjian baru, bahwa sebelum kita, firman Tuhan juga pernah berkata, sebelum kita berdoa, ampunilah saudaramu, ya. Jadi kita minta kekudusan dari Tuhan. Sebulan sekali di gereja kita adakan perjamuan kudus, mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita. Nah fokus pada hari ini saudara ada di ayat 16 dikatakan, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Titik. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Nah saudara, yang menarik di sini adalah bahwa bangsa Israel pada waktu itu, bahkan sampai hari ini, itu tidak boleh makan darah, ya saudara. Dan sebagian etnis dari bangsa Yahudi juga nggak boleh makan lemaknya. Nah ini adalah hal yang cukup menarik saudara, bahwa of course kita orang Kristen boleh lah makan lemaknya, darahnya. Sudah mau makan itu udah nggak diharamkan lagi. Tapi kenapa? Padahal banyak orang, terutama kalau sudah suka doyan dengan gaji, ya, kalau sate itu ada gajinya, ada kulitnya. Banyak orang suka dengan lemaknya, tapi bangsa Israel nggak boleh makan. Nah saudara, ini berbicara mengenai satu hal yang berbeda, bahwa Tuhan memanggil bangsa Israel untuk gaya hidupnya berbeda. Nggak boleh makan darah, nggak boleh makan lemak. Sedangkan itu adalah hal yang mungkin disukai oleh bangsa-bangsa lain. Tentunya waktu kita dipanggil oleh Tuhan, ada standar-standar kekudusan, standar-standar kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di mana bangsa Israel diminta untuk tidak makan hal-hal itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Pada saat ini saudara, kita boleh makan apa aja. Ya, dan seringkali kebablasan saudara, karena orang Kristen kita boleh makan apa aja, kita makan berlebihan, kita makan hal yang tidak sehat. Karena kita boleh bebas berbusana, ya saudara, sehingga banyak orang bilang, oh kalau negara Kristen bebas sekali, pakaiannya bahkan terbuka dan lain sebagainya. Saudara, apakah selama ini kita sudah hidup berbeda dengan dunia? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makan aja diatur di imamat, pakaian aja diatur di imamat. Apakah saudara sudah hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan buat saudara? Mungkin bukan aturan legalistik, tapi apakah saudara sudah hidup berbeda dengan dunia? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudahkah kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan? Jelas sekali waktu itu lembu dipersembahkan, lemak milik Tuhan, darah milik Tuhan. Ya, kita bicara soal persembahan khusus kepada Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan waktu saudara kepada Tuhan, memberikan time buat Tuhan, memberikan dedikasi waktu, dedikasi energi, dedikasi tenaga, dan persembahan kepada Tuhan. Marilah saudara, saya mau encourage saudara pada hari ini untuk saudara bisa hidup yang berbeda dengan dunia, supaya hidup saudara dikenal menjadi anak-anak Tuhan yang punya gaya hidup yang berbeda. Dan saya juga mau encourage saudara untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan, di kitab Imamat yang mengatur banyak hal, di mana hari ini kami belajar bahwa Tuhan rindu umatnya punya gaya hidup yang berbeda. Ajar kami Tuhan supaya hidup kami berbeda dengan dunia, supaya kami tidak sama dengan dunia. Gaya kami harusnya berbeda, nilai kami harusnya berbeda. Kami minta Tuhan berikan kami kekuatan, dan Tuhan berikan kami kekuatan juga untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memiliki gaya hidup yang berbeda dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. God bless you. See you next time. Imamat 3. Korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah.